Saudara, khususnya mahasiswa Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program Perkuliahan Universitas Terbuka. Program ini akan membahas metode penelitian administrasi. Pada sesi pertama ini akan dibahas tentang konsep dasar dan metode penelitian. Ada beberapa pengertian yang terkait dengan metode penelitian. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Apa yang kita maksud dengan cara ilmiah? Cara ilmiah adalah bahwa kegiatan-kegiatan penelitian didasarkan atas ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris, dan sistematis. Ciri-ciri rasional bahwa kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga bisa terjangkau oleh penalaran manusia. Ciri empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh orang lain, oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis berarti proses penelitian yang digunakan itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang logis. Ada beberapa istilah atau beberapa konsep penting di dalam metode penelitian yang harus diketahui. Yang pertama adalah realitas dan fakta. Yang kedua, konsep. Yang ketiga, proposisi. Yang keempat, generalisasi empiris. Yang kelima, abstraksi dan determinasi. Yang keenam, definisi. Yang ketujuh, model dan eksplanasi. Yang kedelapan, teori dan teorisasi. Yang terakhir adalah variabel, hipotesis, dimensi, indikator, dan instrumen penelitian. Dalam paparan ini kita akan bahas realitas dan fakta sampai dengan teori dan teorisasi. Apa yang kita maksud dengan realitas? Realitas adalah suatu istilah yang umum yang merujuk kepada semua objek atau kondisi atau kejadian atau keadaan atau masalah yang menjadi perhatian. Secara umum di dalam metode penelitian, realitas sering kita katakan atau sering kita sebutkan dengan fenomena atau gejala. Yang kedua, fakta. Fakta adalah objek yang adalah realitas yang menjadi objek penelitian. Fakta bersifat lebih khusus, dapat dilihat dan dikaitkan dengan konsep atau teori tertentu. Suatu realitas yang sama akan menjadi fakta yang berbeda dan tergantung atau sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Dengan demikian, sebuah realitas yang sama secara fakta akan berbeda tergantung ilmu apa memandang realitas tersebut. Saya ingin memberikan contoh tentang apa perbedaan realitas dan fakta. Realitas yang ingin dicontohkan di sini adalah pegawai di sebuah kantor X tingkat absensi atau ketidakhadirannya tinggi. Kemudian jika realitas tersebut kita naikkan menjadi fakta, maka absensi atau ketidakhadiran pegawai tersebut bisa dilihat dari 3 hal yang berbeda sebagai fakta. Satu, sebagai fakta disiplin. Yang kedua, sebagai fakta pengawasan. Dan yang ketiga, sebagai fakta motivasi. Jadi, absensi yang tinggi itu bisa saja berkaitan dengan masalah disiplin, tapi bisa juga berkaitan dengan masalah motivasi, atau bisa juga berkaitan dengan masalah pengawasan, tergantung dari sudut mana kita memandang. Sudut pandang itulah yang kita sebut dengan fakta. Selanjutnya, konsep. Konsep adalah ide atau pemikiran, bayangan mental mengenai fakta yang digunakan sebagai instrumen untuk menafsirkan fakta-fakta tersebut, dan fakta tersebut kita sampaikan atau kita berikan ke dalam dunia pikiran atau dunia mental orang lain, sehingga orang lain akan mengenal fakta tersebut di dalam konsep. Sebagai contoh, tadi dikemukakan bahwa
di sebuah kantor X ketidakhadiran atau absensi pegawainya sangat tinggi, maka fakta tersebut kita jadikan dalam bentuk konsep. Konsepnya adalah konsep yang terkait dengan disiplin, konsep yang terkait dengan pengawasan, atau konsep yang terkait dengan motivasi. Jadi ketika kita mengemukakan adanya realitas atau fakta absensi ketidakhadiran pegawai di sebuah kantor yang tinggi, maka kita langsung akan merujuk kepada konsep bahwa di situ terjadi masalah-masalah pengawasan, atau masalah disiplin, atau masalah motivasi. Kata-kata itulah yang kita kenal atau kita sebut dengan konsep. Ada beberapa komponen konsep yang harus kita pahami. Pertama adalah komponen gejala atau fenomena. Yang kedua adalah komponen ide atau pemikiran seseorang mengenai gejala tadi. Dan yang ketiga adalah komponen istilah atau simbol yang digunakan untuk menyebut ide tadi, yang harus disampaikan secara ringkas atau padat. Jadi kalau kita melihat ada gejala tentang absensi yang tinggi, maka ide tersebut kita simbolkan, kita istilahkan dalam istilah disiplin atau istilah pengawasan atau istilah motivasi. Nah, simbol-simbol atau istilah tersebut itulah yang kita sebut dengan konsep. Setelah kita menyusun konsep, lalu di dalam penelitian kita menyusun proposisi. Apa itu proposisi? Proposisi adalah pernyataan tentang hubungan antara beberapa konsep. Jadi ada beberapa konsep, coba kita hubungkan, dan hubungan-hubungan tersebut kita sebut dengan proposisi. Sebagai contoh, disiplin pegawai kantor X tadi rendah. Rendah itu dari mana? Misalkan dari ketidakhadirannya yang sangat tinggi. Namun demikian, kita harus menjelaskan lebih lanjut apa itu disiplin, dan siapa itu pegawai kantor X, dan apa itu ukuran rendah. Sehingga di dalam proposisi harus ada penjelasan-penjelasan itu sebelumnya. Proposisi biasanya terkait dengan masalah-masalah yang akan diteliti atau diverifikasi oleh peneliti. Setelah menyusun proposisi, kita menyusun generalisasi empiris. Apa itu generalisasi empiris? Generalisasi empiris adalah pernyataan atau deskripsi mengenai realitas yang diamati, yang nyata, dan dapat dikomunikasikan serta dapat diverifikasi. Seperti yang kita contohkan tadi, pegawai kantor X disiplinnya rendah. Rendahnya disiplin itu didasarkan atas realitas, katakanlah 90% pegawai selalu terlambat masuk kerja. 90% pegawai yang terlambat masuk kerja kita generalisasikan sebagai rendahnya disiplin pegawai kantor tersebut. Abstraksi dan determinasi. Abstraksi adalah satu istilah atau pengertian dasar yang mengandung isi dan keluasan pengertian suatu konsep tertentu, di mana makin luas suatu pengertian tersebut itu makin abstrak, dan proses untuk menyusunnya kita sebut dengan abstraksi. Salah satu contoh abstraksi adalah ketika kita membuat sebuah kesimpulan di dalam sebuah penelitian, maka kesimpulan-kesimpulan tersebut kita ambil dari data-data atau dari analisis yang lebih konkret, dan kita buat dalam sebuah kesimpulan. Maka kesimpulan tersebut adalah proses abstraksi. Yang kedua adalah determinasi. Determinasi merupakan kebalikan dari abstraksi, di mana pengertian-pengertian tersebut makin konkret dan makin sempit. Menguji hipotesis dan menguraikan konsep ke dalam definisi operasional, sebagai contoh, itu merupakan proses determinasi, di mana konsep-konsep tersebut lebih nyata dan terukur. Model eksplanasi dan kerangka pemikiran. Model adalah suatu gambaran atau abstraksi tentang hubungan antara beberapa fenomena yang dinyatakan di dalam bentuk tanda-tanda, misalkan kotak, arah panah, lingkaran, dan sebagainya. Di dalam model terdapat seperangkat elemen-elemen fenomena yang berhubungan, baik itu hubungan linear, hubungan kausal, maupun hubungan sistemik. Jadi
Hubungan-hubungan di dalam model tersebut bisa bermacam-macam, tergantung kepada simbol-simbol yang digunakan atau tergantung kepada pola hubungan yang akan diteliti. Model menggambarkan atau mendeskripsikan cara kita memandang hubungan antar satu fenomena dengan fenomena yang lain. Model tersebut lalu kita jabarkan dalam bentuk eksplanasi. Apa itu eksplanasi? Eksplanasi adalah penjelasan tentang hubungan antar berbagai fenomena dan mencari keseragaman di belakang berbagai peristiwa untuk dijadikan konsep di dalam proses abstraksi atau generalisasi. Secara singkat, model dan eksplanasi secara umum dikenal di dalam penelitian disebut dengan kerangka pemikiran, kerangka berpikir, atau kerangka pikir. Kerangka pemikiran atau kerangka pikir sendiri dapat dijelaskan lebih lanjut, di mana kerangka berpikir, kerangka pemikiran, atau kerangka pikir merupakan sebuah sintesa hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Di dalamnya termuat beberapa komponen. Yang pertama, komponen pertama adalah penjelasan variabel yang akan diteliti. Jadi di dalam kerangka berpikir kita harus menjelaskan variabel apa yang akan kita teliti. Yang kedua, di dalam kerangka berpikir juga ada penjelasan hubungan antar variabel yang diteliti, baik yang hubungannya yang bersifat positif, bersifat negatif, bersifat linear, kausal, maupun sistemik. Dan yang ketiga, kerangka berpikir itu harus dinyatakan di dalam bentuk diagram atau skema, yang biasanya di dalam usulan atau proposal penelitian, gambar kerangka berpikir itu pada umumnya disusun di dalam bentuk skema. Teori, fungsi teori di dalam penelitian. Ada beberapa fungsi teori di dalam penelitian. Satu, sebagai orientasi yang membatasi fakta yang akan kita kumpulkan. Jadi teori itu membatasi hal-hal apa saja yang akan kita kumpulkan di dalam penelitian. Yang kedua, sebagai alat pembangun ke skema konseptual yang kemudian akan kita hubungkan di dalam kerangka berpikir. Yang ketiga, teori juga berfungsi memperjelas dan mempertajam lingkup variabel yang akan diteliti. Dengan teori tersebut, maka variabel-variabel menjadi jelas hal-hal apa saja yang akan kita teliti di dalam penelitian. Yang keempat, fungsi teori adalah untuk menjadi alat untuk merumuskan hipotesis. Tentu saja di dalam hipotesis kita akan merumuskan hipotesis, dan hipotesis tersebut salah satu unsurnya adalah teori yang kita gunakan. Yang selanjutnya adalah teori sebagai alat untuk membahas hasil penelitian. Jadi ketika kita menghasilkan data-data penelitian, maka data-data penelitian itu kita bahas dengan visual analisis berdasarkan teori yang kita gunakan. Yang selanjutnya adalah teori berfungsi sebagai dasar untuk memberikan kesimpulan dan saran-saran penelitian. Di samping teori, kita mengenal juga teorisasi. Apa itu teorisasi? Teorisasi adalah proses penyusunan teori atau konsep baru yang dilakukan oleh peneliti. Dari mana teorisasi dibuat? Teorisasi dibuat dari gabungan dua atau lebih generalisasi empiris. Tadi sudah dijelaskan mengenai generalisasi empiris. Yang satu bersifat menjelaskan yang lain, didasarkan atas proposisi-proposisi yang telah diverifikasi di lapangan. Bersifat menjelaskan dan tidak hanya bersifat deskriptif atau definitif. Saya ingin mencontohkan teorisasi sebagai gabungan dua generalisasi empiris. Generalisasi empiris yang pertama kita contohkan disiplin pegawai kantor X rendah. Generalisasi empiris yang kedua pengawasan pimpinan lemah. Maka dua generalisasi empiris tersebut kita bisa gabungkan menjadi sebuah teorisasi, yaitu dalam bentuk kalimat kira-kira sebagai berikut. Rendahnya disiplin pegawai kantor X karena pengawasan yang lemah, atau pengawasan yang lemah menyebabkan disiplin pegawai kantor X rendah. Itu yang kita sebut dengan teorisasi. Setelah
merumuskan teorisasi, di dalam penelitian kita juga harus mendefinisikan tentang konsep-konsep yang ada di dalam penelitian, yang kita sebut dengan definisi kerja. Apa itu definisi kerja? Definisi kerja adalah definisi yang khusus digunakan di dalam penelitian, dengan kemungkinan sedikit berbeda dari definisi yang dikenal secara umum dengan indikator-indikator yang jelas. Definisi kerja dirancang khusus untuk diterapkan langsung untuk memperoleh data-data penelitian yang dicari. Jika pada penjelasan selanjutnya kita menjelaskan tentang pegawai kantor X, maka di dalam definisi kerja, pegawai tersebut kita rumuskan lebih konkret dan lebih rinci. Misalkan, yang dimaksud pegawai dalam penelitian ini adalah pegawai tetap. Kalau kita merumuskannya pegawai tetap, maka pegawai tidak tetap bukan subjek penelitian. Sudah bekerja minimal 10 tahun, maka pegawai-pegawai yang bekerjanya baru 9 tahun bukan masuk subjek penelitian. Golongan 3, artinya golongan 2 dan golongan 1 tidak termasuk subjek. Atau mungkin pegawai yang dimaksud dalam penelitian adalah pejabat struktural, maka pejabat-pejabat fungsional tidak termasuk ke dalam pegawai yang akan kita jadikan subjek penelitian tentang disiplin. Itu yang kita maksud dengan definisi kerja. Inti kata, definisi kerja adalah definisi yang lebih mengkonkretkan konsep-konsep apa yang akan kita teliti di dalam penelitian dengan kemungkinan sedikit menyimpang dari definisi secara umum. Bagaimana kita mendeskripsikan teori di dalam sebuah penelitian? Deskripsi teori dalam penelitian bisa dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, tetapkan nama variabel yang akan kita teliti. Dengan menetapkan nama variabel yang akan kita teliti, kita akan langsung mengetahui teori apa yang cocok. Yang kedua, mencari sumber bacaan yang relevan, kemudian mencari penjelasan-penjelasan dari konsep-konsep atau teori yang bisa menjelaskan definisi dari setiap variabel yang kita teliti. Kemudian yang keempat, mencari teori atau proposisi yang memperkuat hubungan antara variabel yang kita teliti. Yang kelima, membaca seluruh topik, menganalisis dan merumuskannya di dalam bahasa sendiri, dan mencantumkan sumber-sumber bacaan yang dikutip. Di akhir paparan ini akan saya sampaikan beberapa hal. Pertama, bahwa penelitian atau metode penelitian adalah cara-cara ilmiah dan bukan cara-cara yang tidak ilmiah. Yang kemudian cara ilmiah itu mengandung 3 unsur, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Yang kedua, di dalam penelitian kita harus merujuk kepada teori-teori yang relevan, sehingga teori-teori tersebut memang cocok menjadi pisau analisis untuk membedah atau membahas penelitian yang kita lakukan. Yang ketiga, mohon dipahami konsep-konsep penting di dalam penelitian seperti yang tadi dikemukakan, mulai dari realitas, fakta, generalisasi empiris, dan lain-lain. Yang keempat adalah definisikan konsep-konsep tadi menjadi lebih operasional, menjadi definisi kerja, sehingga bisa menjadi alat untuk menyusun instrumen penelitian yang akan kita gunakan di dalam penelitian. Demikian paparan ini, semoga bermanfaat dan sukses selalu. Terima kasih.